Hai, salam olahraga teman-teman. Gue nggak salam kreatif lagi hari ini. Di video ini gue bakal jawab pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Pertanyaannya ini, gue taruh sebelah sini atau sebelah sini. Pertanyaannya, bisa nggak saingan harga sama Erigo kalau kita brand baru? Pertanyaan begitu kalau nggak salah ya. Kalau bikin brand, apa bisa saingan harga sama Erigo dan yang jual murah lainnya? Itu pertanyaannya teman-teman. Kalau saya memposisikan diri sebagai orang produksi dan saya bikin brand, saya akan bilang sangat amat bisa bersaing harga dengan Erigo, bahkan dengan kualitas yang lebih baik kalau dari sisi saya sebagai orang produksi. Nah, kalau dari sisi teman-teman nih yang mau ngebangun brand, bisa nggak? Misalnya teman-teman mau bangun brand, tapi bukan sebagai orang produksi ya, teman-teman mau ngebangun brand terus datang ke vendor mau produksi, tapi mau saingin harga Erigo. Bisa dengan beberapa catatan, beberapa pilihan lah. Pilihannya apa? Pilihan yang pertama, kalau teman-teman bener, ini dari segi harga ya. Kalau teman-teman mau saingan harga dengan bisa jual dengan harga segitu, pertama teman-teman harus produksi dalam jumlah banyak, quantity. Jadi kita main di quantity. Ini kan salah satu cara untuk menekan biaya produksi ya. Quantity diperbanyak. Kalau menurut saya tuh Erigo produksi satu artikel tuh ribuan piece. Jadi nggak mungkin cuma dia bikin selusin atau dua lusin gitu. Kalau mereka memang produksi per artikel ya, per artikel cuma selusin atau dua lusin, mereka nggak akan bisa jual dengan harga segitu. Jadi caranya menekan biaya produksi ya quantity diperbanyak. Makanya kalian jangan heran kalau Erigo ngejual produknya unlimited. Kalaupun ada limitnya itu pasti banyak banget, ribuan piece. Itu salah satu cara untuk menekan biaya produksi. Jadi kalau teman-teman mau bersaing dengan harga segitu, teman-teman harus meningkatkan quantity produksi. Nah, kendalanya namanya kita baru, nggak mungkin langsung produksi dalam jumlah besar. Paling mentok-mentok 2 lusin per artikel, 2 lusin, paling banyak 5 lusin. Kecuali band, maksudnya band yang udah punya nama, udah punya circle, mereka bikin merchandise. Nah itu biasanya kuantitinya ratusan. Nah kalau kita memposisikan diri sebagai brand, terus brand baru mau bersaing harga, ya jalan yang pertama seperti yang saya bilang tadi, perbanyak quantity. Itu jalan yang pertama, pilihan pertama. Cara yang kedua adalah buat desain yang sesimpel mungkin. Ini juga akan menekan biaya produksi. Kalau di sablon itu ngitungnya per warna. Jadi semakin banyak warna bakal semakin mahal biaya produksinya. Biaya sablonnya itu bakal semakin mahal. Apalagi kalau kuantitinya sedikit. Biasanya kalau udah masuk 5 warna, 7 warna, rata-rata minimal 2 lusin. Tapi pertanyaan besarnya bukan itu teman-teman. Pertanyaannya adalah, bisa nggak kita ngejual produk kita, brand baru, untuk bersaing sama Erigo? Ya nggak bisa kan, logikanya nggak mungkin brand baru langsung bisa saingan sama Erigo. Penjualan mereka tuh sekarang puluhan ribu piece mungkin, saya kurang tahu pastinya, taruhlah 5.000 piece. Kalau kita brand baru terus berharap, nggak usah 5.000 piece lah, 50 piece saja per hari, itu susahnya minta ampun. Angel itu, hampir, gue nggak mau bilang mustahil ya, karena nggak ada yang mustahil, tapi susah banget pasti ngejual dengan kuantiti sebanyak itu. Sedangkan posisinya kita baru ngejual 5 piece per hari aja udah syukur ya, konstan, maksudnya 5 piece per hari, sebulan berarti 150 piece gitu. Itu susah kalau kita brand baru. Brand baru itu kan paling produksi 2 lusin pun kadang berbulan-bulan. Jadi kalian bayangin, kalian produksi 2 lusin terus kalian jual 1 bulan. Taruhlah kita anggap profitnya satu baju 5.000 sampai 10.000. Taruhlah 10.000 ya. Kita hitung 10.000 aja. Berarti 10.000 kali 24. 240.000 per bulan. 240.000 per bulan itu nggak akan ngebantu brand kita untuk berkembang. Belum biaya packing, belum biaya nungguin produksi, jalan ke vendor, isi bensin, belum dipotong itu semua. Penjualannya, masalah besarnya kan di penjualan, bukan di masalah saingan harganya. Bisa-bisa aja saingan harganya, yang masalah itu di penjualannya. Bisa nggak kita nyaingin untuk penjualan produknya? Erigo itu ngejual produk mungkin 5.000 sampai puluhan ribu piece per hari. Saya nggak tahu pasti, tapi saya bisa bilang pasti banyak kuantitinya, nggak cuman 10-20 piece. Karena kenapa? Kalau Erigo cuma ngeluarin 10 sampai 20 piece, itu nggak ada cuannya. Nggak bakal ada cuannya. 10 sampai 20 piece tuh nggak bakal cukup buat bayar satu karyawan aja, tuh nggak bakal cukup. Jadi saya yakin banget bahwa penjualan Erigo tuh puluhan ribu piece per hari, 5.000 sampai 10.000 lah gitu. Karena kalaupun jual 100, kalau saya hitung-hitung nih, kalau misalnya mereka jual 100 piece per hari, itu masih berat Pak buat bayar karyawan Erigo yang sekarang banyak banget. Itu buat bayar karyawan aja nggak cukup. Nah, jadi makanya saya bilang saya yakin mereka pasti jualnya ribuan piece, puluhan ribu piece malah. Tapi buat teman-teman nih yang baru mau mulai,
nggak perlu ngerasa minder. Mulai aja. Gue mau mulai bikin brand, gue dananya udah ada. Ya mulai aja. Nggak perlu nunggu-nunggu besok. Besok itu bakal terus ada, tapi belum tentu buat lo. Ya itu catatannya teman-teman. Jadi mulai aja, nggak perlu minder. Nggak perlu juga terlalu berangan-angan bakal sebesar Erigo. Erigo itu cukup dijadiin motivasi aja. Ya Erigo kan juga berproses ya. Nggak langsung nongol, baru nongol ngejual produknya harga segitu terus meledak tiba-tiba rame. Kan nggak begitu ya. Mereka tuh berproses juga. Yang gue tahu mereka malah sempet ikut Jacklot, nggak laku barangnya di Jacklot. Terus ya udah banyak sih yang mereka coba sampai akhirnya ke titik ini. Jadi teman-teman ya berproses aja. Bermimpi itu sesuai kemampuan aja, nggak perlu ngikutin ego lah. Takutnya bikin brand berharap bakal kejual produknya seperti, taruhlah misalnya, jangan Erigo lah ya, terlalu gede. Taruhlah yang lain lah, brand lain misalnya yang jual 100 piece per hari. Terus tiba-tiba kalian bikin brand nggak taunya jual cuma 2 lusin per 3 bulan. Itu bakal bikin kalian stuck di situ. Jadi yang standar-standar aja. Bahkan saya nih, waktu saya nge-rebranding, karena brand saya itu sebenarnya brand lama. Yang ada di pikiran saya bukan profit. Yang ada di pikiran saya waktu itu, artikel pertama yang saya rilis, ada 4 artikel, itu nggak bakal cuan. Itu yang ada di pikiran saya nih, itu nggak bakal profit. 4 artikel loh. Jadi saya siapin 4 artikel, tapi saya nggak berharap profit dari 4 artikel itu, karena saya tahu saya nge-branding ulang brand yang udah lama. Memang udah lama, saya branding ulang, saya ganti namanya, saya bikin lagi produksinya dengan tema yang lebih luas. Saya tahu itu nggak bakal gampang, jadi saya nggak berharap saya akan dapat profit dari 4 artikel ini. Ya udah, 4 artikel ini saya rilis, saya tahu saya nggak bakal profit dari artikel ini, karena saya perlu mempromosikan ulang brand saya. Itu bukan omong kosong teman-teman. Jadi bener gue ngelakuin itu, dan gue bilang semua sama tim produksi gue bahwa gue ngerilis artikel pertama ini nggak bakal cuan. Gue nggak berharap cuan sama sekali, nggak berharap profit sama sekali di artikel pertama. Gue justru berharap artikel kedua, nanti artikel ketiga, artikel keempat, artikel kelima baru bisa dapat cuan sedikit-sedikit lah. Karena kenapa? Ya itu dia. Karena saya perlu biaya untuk biaya promosi, untuk promosi di IG misalnya, promosi berbayar di IG, di marketplace, di Facebook, di segala macam lah sosial media. Itu kan pakai biaya. Mulai aja teman-teman, nggak perlu takut bahwa di sana ada yang lebih murah. Kalian bikin yang lebih bagus, kalian bikin yang lebih oke. Kalau kalian nggak bisa saingin harganya, kalian harus lebih baik dari segi kualitas. Sudah itu aja. Oke, segitu aja teman-teman ya video kali ini ya. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, silakan tanya di kolom komentar atau ke Instagram pribadi saya. Nanti kita kulik, nanti kita bahas, nanti kita obrolin. Kayaknya nggak ada ilmu yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bareng saya, tukang amatir. Salam olahraga teman-teman.